Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Kita sedang sholat, lalu kemudian selesai sholat duduk. Pas lagi duduk, lewat tuh kotak infak. Kotak infak apa kotak wakaf? Kotak infak. Kenapa kotak wakaf salah? Karena wakaf harus ada 4 rukun. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada benda yang diwakafkan, ada ijab qabul. Kita nggak pernah ijab qabul dengan kotak wakaf. Aku berikan uang ini kepada engkau kotak, lalu kotaknya nyahun, aku terima, aku terima, aku terima. Nggak pernah. Maka yang benar itu kotak kotak infak. Alladzina yunfiquna amwalahum. Orang yang berinfak dengan menginfakkan hartanya. Orang miskin nangis, mereka bisa menginfakkan harta. Saya gimana? Sodakoh. Orang kaya infak, orang miskin sodakoh. Sodakahnya apa? Tabassumika, senyummu ke wajah saudaramu, sodakoh. Jadi kalau nggak punya duit, senyum aja. Tapi sodakohnya itu ke wajah orang, jangan ke angkot sodakoh. Nah, setelah jelas amalnya, lewat kotak infak. Lalu kemudian kita sudah pegang uang, gambar Bung Karno dengan Bung Hatta. Kira-kira kalau dimasukkan uang ini, apa kata setan? Mantap, sedekahmu besar, infakmu mantap, engkau orang paling hebat. Nggak jadi. Kenapa? Nanti saya tidak ikhlas. Hati saya sudah berkata dua, aku tidak kenal Allah. Ini yang dikatakan Imam Fudail Ibnu Iyad. Tarkul amal li ajlin nas, riya. Enggak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Enggak jadi sedekah, riya. Jadi sedekah, syirik. Lalu caranya gimana? Masukkan uangmu, jaga hatimu. Bismillah, jaga hati. Berapa tadi masuk? Patimura 2.000. Makanya ada sebagian orang berkata, Pak Ketua Masjid jangan tulis nama saya, Pak Ketua Masjid jangan tulis nama saya. Terus hamba Allah, saya nggak ingin rusak hati saya dilihat orang lain. Bapak mau ngasih berapa? 15.000. Ternyata begitu diberikan $15.000. Masya Allah. Inilah makanya kalau kita masuk masjid, ketika masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Nama sholat sunatnya? Sholat sunat tahiyatul masjid. Nabi nggak pernah ngasih nama itu, nggak pernah Nabi mengatakan sholat sunat tahiyatul masjid, nggak ada. Mana hadisnya? Lalu siapa yang buat? Ulama. Andai ulama nggak ngasih nama itu, kita bingung. Kamu sholat apa tadi? Saya sholat yang Nabi berkata apabila kamu masuk masjid janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Kan payah itu. Saya sholat sunat 2 rakaat yang Nabi berkata apabila kamu masuk masjid janganlah duduk kecuali sholat sunat 2 rakaat. Kan payah. Maka ulama beri nama, apa namanya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul artinya menghormati masjid. Makanya kalau mampir ke masjid, sholat sunat tahiyatul masjid. Ketika sampai di dalam masjid, mau sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat sudah ada di belakang. Datang rasa ragu dalam hati, nanti kalau saya tahiyatul masjid nanti dipoto teman dari belakang, dipoto dia update status, alim nih. Nggak jadi sholat sunat tahiyatul masjid karena ingin takut dipuji, riya. Lalu kemudian sholat sunat biar supaya dipuji orang. Biasa di rumah rakaat pertama kulhu, karena di masjid Allahu Akbar, wail maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Lalu bagaimana? Amalkan, luruskan niat, bersihkan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak beristighfar. Makanya orang selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tidak mengajarkan Alhamdulillah aku sudah salat, Alhamdulillah aku sudah beribadah, Alhamdulillah aku sudah ke masjid. Enggak. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar? Mungkin tadi dalam sholat ada aku berkata, aku yang lebih hebat, aku yang lebih mulia, aku yang lebih. Setan selalu berkata lebih. Nampaknya saya sudah terlalu lebih lama di sini daripada di luar.
Nah, oleh sebab itu jangan pernah berkata lebih. Orang yang selalu berkata lebih, dia sudah digoda oleh setan. Kamu lebih hebat, kamu lebih mulia, kamu lebih. Orang yang berkata lebih, dikit-dikit ngomong saya. Kenapa kemarin acara tabligh akbarnya ramai? Saya. Kenapa acaranya TV bisa meliput ke masjid? Saya. Pak, Bapak tahu nggak yang selalu ngering ngomong-ngomong saya? Yang sering ngomong saya tahu siapa? Ada 4 orang. Siapa itu? Pertama, setan. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Korun. Yang keempat, Bapak. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka jangan pernah, bapak-bapak yang sudah tua, bapak sudah tua, umur bapak panjang, umur bapak banyak, bapak sudah banyak ibadah, aku belum tentu bisa seumur bapak. Banyak jamaah yang sudah kelihatannya Ustaz lelah sekali, nampaknya udah mau mati nih Pak Ustaz. Adik-adikku yang masih muda, kalian masih muda, umur kalian muda, tapi kalian ibadah banyak. Aku dulu masa mudaku banyak tidak ada diisi ibadah, tidak pernah merasakan diri kita lebih daripada orang lain, rasakanlah hina. Kalau ada orang yang tidak seakidah dengan kita, hari ini kau tidak seakidah denganku, tapi kalau Allah beri hidayah, boleh jadi kau akan masuk Islam, dan saat itu kau putih bersih, ulang amalmu dari nol. Sedangkan aku adalah orang yang penuh dengan dosa, aku inilah pendos, lelaki penuh dosa. Maka dengan itu kita akan merasakan keikhlasan, ketulusan, kemurnian. Tidak ada apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu ngomong aja ikhlas. Dia sendiri sering update status di FB. Itu untuk syiar. Dia sendiri sering update di Instagram. Tadi malam sudah habis di ban. Dia sendiri sering itu buat WhatsApp. Itu untuk jihad ibadah. Luruskan niat, buat. Makanya ibu-ibu ini ramai, bapak-bapak, lalu kemudian dia ambil foto, tapi posenya jangan sensual, posenya jangan sendirian, ramai-ramai. Untuk apa? Tunjukkan kepada kaum muslimin muslimat ke seluruh penjuru dunia, begini orang Indonesia ngaji sampai masjid melimpah ruah. Allahu Akbar. Sehingga orang-orang yang lemah ini seperti Idul Adha. Idul Adha seramai ini maklum. Kenapa? Karena selesai sholat ada pembagian daging kurban. Tapi ini nggak ada. Apalagi panasnya terik. Sholat Idul Adha, Idul Fitri ramai. Kenapa? Karena pagi panasnya sehat. Ini panas luar biasa, saudara-saudaraku yang tidak berada di bawah tenda. Padahal mestinya kalian berada di tenda, tapi kalian ini insya Allah pahalanya 2 kali lipat insya Allah. 2 kali lipat. Siapa yang mau pahalanya 2 kali lipat? Keluar dari tenda, pergi keluar tenda. Dengan syarat ikhlas. Wa ma umiru illa, tidaklah mereka diperintahkan liya'budullah, beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas, lahuddin, hanya karena Allah semata. Jangan lupa setiap malam kalau sholat tahajud, di samping doa anak, sudah doa orang tua, sudah doa istri, sudah doa negeri, sudah doa bangsa, sudah doa agama, sudah doa masjid, sudah. Jangan lupa, ya Allah, jadikan Ustadz kami Abdul Somad Ustadz yang ikhlas karena Engkau. Gitu. Doanya satu aja Pak Ustadz, satu aja. Saya nggak minta doa banyak-banyak. Saya mau nambah lagi Pak Ustadz, boleh. Apa kamu tambah doa? Gemukkan dia dikit Pak Ustadz. Ada jamaah yang ingin saya gemuk, lalu dia doakan, kalau ikhlas karena Allah nggak apa-apa, tapi ingat, fisik penting, tapi dalam lebih penting, karena yang akan kita bawa mati. Kalau kita mati bawa daging apa bawa hati? Keikhlasan. Keikhlasan. Yauma la yanfa'u malun, hati itu, hari itu nggak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak. Lalu yang dibawa itu apa? Selalunya orang kalau ketemu pasti yang ditanya harta dan anak. Ustadz, anaknya berapa? Belum pernah jamaah nanya, Ustadz, istrinya berapa? Kedua, kalau bisnismen ketemu, yang ditanya harta. Mas, katanya kamu sedang buka kebun kelapa sawit ya sekarang? Iya. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Tapi itu semua tinggal, yang dibawa adalah keikhlasan hati. Mudah-mudahan kita ikhlas. Amin.